wabarakatuh. Pertama sekali mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua yang telah hadir di rumah anak Yakno dalam rangka pertama sekali yaitu sunat Rasul, dan yang kedua yaitu akikah. Pertama sanuri menghormati matukasan alim ulama dari pandai atau bangun terlebih-lebih kita sasudena iman hadir di bawah ini iman anak Yakno. Kemudian bisa itu barisan ini sesepuh terlebih-lebih matu alim ulama ataupun guru dari undang iman di Borneo Nabi Muhammad tausiah tentang syukuran bahwa akikah ini anak ini si Yakno menjaga ataupun melalui obat di suhu makin madu perjalanan mendapatkan obat bahasa di madu neron nerokon kanduri di mana kita lalu paparkon bahasa anak ni Yakno di beberapa hari lewat lalu melaksanakan sunat Rasul dungi menyebut ni hari melaksanakan ima pemotong kambing untuk akikah ni anak saudara Yakno. Jadi di Borneo kita diundang saudara Yakno ini matu bakal dalam rangka kanduri ataupun syukuran. Jadi di zon kami sen barisan per tahun naron kami menyaksikan imadi akikah ni anak si Yakno imadi menyebut nyari lima terus di Borneo. So ni bisa di sondo bahasa guru yang diundang untuk memaparkan ataupun tausiah tentang syukuran ataupun akikah ni anak saudara Yakno. Oke, Tony Wise narum se sekaligus imatu barisan sesepuh dalam kanduri dalam bahasa suku Jawa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu kami mengucapkan terima kasih kami kepada ahli bait sekeluarga berserta seluruh kerabat di rumah ini, dan begitu pula kepada bapak-bapak kami semua, seluruh para undangan yang kami hormati yang memberi kesempatan kepada kami untuk menyambut pelaksanaan akikah dan sekaligus sunat Rasul cucu di rumah ini. Assalamualaikum, dan sekaligus mengabulkan adat kebesaran dari kaula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi yang telah memberi kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua sama-sama bertemu dan berkumpul di rumah ahli bait ini dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga seluruh para undangan bisa menghadiri undangan daripada ahli bait sekeluarga berserta seluruh kerabat di rumah ini. Bapak-bapak kami, seluruh para undangan yang kami hormati, maksud dan tujuannya ahli bait mengundang kita semua bahwa pada malam hari ini ahli bait sekeluarga berserta seluruh kerabat di rumah ini melaksanakan pertanggungan jawaban orang tua terhadap anaknya, yaitu mengakikahkan cucu di rumah ini dan sekaligus melaksanakan sunat Rasul cucu di rumah ini. Mudah-mudahan atas doa restu dari bapak-bapak kami semua, cucu kami semua yang disunat Rasul tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak yang soleh, yang bertakwa, sehingga sanggup dan mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mau melaksanakan perintahnya dan menghindari semua yang dilarangnya, agar membawa keselamatan bagi diri pribadinya dari dunia ini sampai akhirat nantinya, dan berbakti kepada negara, bangsa, dan agama. Yang kami hormati kepada Bapak Alim Ulama, Bapak Kepala Desa berserta seluruh aparat pemerintahan desa, Desa Palampat Widar Kuring,
Yang kami hormati kepada Bapak Alim Ulama Hatul Bangun Cerdik Pandi, Bapak Harajon, dan begitu pula kepada bapak-bapak kami semua, seluruh para undangan yang kami hormati. Terlebih dulu perkenankanlah kami dan izinkanlah kami bahwa kami atas nama Eyang Kakung ataupun sesepuh di rumah ini akan mengabulkan adat kebesaran dari kawulo yang harus benar-benar dilestarikan dan dijaga kemurnian daripada adat kebesaran tersebut kepada generasi-generasi selanjutnya. Karena adat kebesaran ini sebenarnya adalah warisan daripada nenek moyang kawulo. Nenek moyang yang gagah perkasa meninggalkan adat kebesaran yang tidak mudah lapuk karena kena air hujan dan tidak mudah retak karena teriknya matahari, serta pengakuan para pujangga waktu membuka Pulau Jawa atau di dalam sejarahnya dinamakan Badak Tanah Jawa. Di sini kami mohon maaf kepada bapak-bapak kami para undangan yang belum memahami bahasa kawulo, karena kami akan menggunakan tutur bahasa atau dengan kata pengantar bahasa kawulo. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Matur dumateng panjenenganipun bapak-bapak kula sedaya ingkang minulya, ingkang sami-sami atau lenggah wonten padepokan mriki menika minangka ngrawuhi undanganipun ahli bait keluarga saha sedaya kerabat ing griya mriki menika. Dene kula sebagai Eyang Kakung bari ngabulaken adat kebesaran saking kawula sedaya. Bapak-bapak kula sedaya ingkang minulya, wonten ngajenganipun panjenengan sedaya menika wonten pasangan bubur abrit kaliyan bubur petak. Bubur abrit menika saking biung utawi saking ibu, bubur petak menika saking ingkang rama utawi saking ayah. Perpaduan antawisipun bubur abrit kaliyan bubur petak menika ndadosaken setetes tirta. Tirta menika ingkang dipunamaken menika setetes nutwah. Nutwah menika ingkang ndadosaken jalma manungsa utawi ndadosaken kawula sedaya menika. Nanging bapak-bapak kula sedaya sami-sami apa mangertosana dene setetes nutwah menika saged ndamel jalma manungsa menika sedaya melewati setunggal malih proses. Proses menika proses tabungan utawi mengisi tabungan dalam ilmu pengetahuan. Menawi to mboten melewati tabungan kaya aneh to langka saged anggenipun damel jalma manungsa. Setetes nutwah mlebet wonten tabungan berubah bentukipun dadosaken setetes serah. Setetes serah badhe menggumpal dadosaken segumpal rah daging tulang lan ingkang terakhir kulit sebagai pembungkusipun menika lah kedadosane jalma manungsa sakleresipun. Anak jalma manungsa ingkang tasih alit, ingkang tasih putih bersih, berselubung di dalam tabungan utawi dipun sebut si jabang bayi tetuko ingkang tasih manjing saklebete guwa garwane sang ibu ingkang sampun siap-siap meninggalkan masa pertama ini menuju masa yang kedua dalam tempo 9 bulan sedasa dinten. Menawi to panjenenganipun bapak-bapak kula sedaya sampun sami-sami mangertosi bilih kedadosane jalma manungsa menika saking jak ingkang sami. Monggo to sami-sami kawula bina watak lemah lembut andhap asoring penggalih sopan santun tutur bahasane hormat menghormati kepada siapa saja karena dasar kejadiannya adalah sama. Ojo nganti salah membina sing dibina watak adigang adigung adiguna. Bapak-bapak kula sedaya ingkang minulya, kula lajengaken malih kaliyan jajan pasar. Jajan pasar menika salaripun kerowotan. Kerowotan menika kangge ngenengi lare alit-alit ingkang nembe nangis kepiyer-piyer supados soto saged cepleket anggenipun nangis. Dalarane nangis badhe dipun tinggalaken kaliyan tiyang sepuhipun ayah lan bundane madosaken pangupa jiwa. Nika wono kumliwang-liwung wono ingkang angker
jalma moro jalma mati mati musno hilang rogo menawi boten gadhahi lambarane rogo menika pengakuane para bujangga waktu membuka pulau Jawa. Mugi-mugi panjenenganipun pados pangupa jiwa menika saged langgeng keberkatane ndadosaken gemah ripah kula jinawi kalian buyut-buyute ngantos dumugi sabariki menika lan saged kangge menambah kekuatan kangge melaksanakan perintahnya dan menghindari semua yang dilarangnya agar membawa keselamatan bagi diri pribadinya dari dunia ini sampai akhirat nantinya. Bapak-bapak kula sedaya ingkang minulya, kula lajengaken malih kalian setangkap pisang rojo menika menghormati Ibu Hajah Dewi Fatimah ingkang sampun tilar donya langsung mari wonten kota Madinah. Pramila dipun hormati dalanan Ibu Hajah Dewi Fatimah menika seorang wanita ingkang rela mengorbankan jiwa ragane kangge menegakaken agama. Inggih menika agama ingkang kawula anut sedaya menika. Bapak-bapak kula sedaya ingkang minulya, kula lajengaken malih kalian among-among. Among-among di dalam arti adab kebesaran dari kawula berarti membina akhlak pribadinya masing-masing dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan akhlak ini bisa nyeleweng daripada realnya kebenaran. Akhlak ini tidak lain adalah merupakan pimpinan daripada semua akhlak, terletak pada akhlaknya kejujuran. Mari sama-sama kita koreksi dan introspeksi ke dalam diri pribadi kita masing-masing. Apakah diri pribadi kita ini sudah benar-benar sanggup dan mampu membina akhlak kejujuran dengan baik. Among-among menghormati kaki among ini among ingkang mong badani kawula sedaya niku pramila to mong badani kawula sedaya niku subatos soto badani kawula sedaya niku sampun ngantos purun nyeleweng saking pengomongan lan pekerjaan sing kotor, nyeleweng daripada kata-kata maupun perbuatan yang tidak benar sama sekali. Dalam mereka yoso karo kancane dhewe akhir-akhir ndadekake sulaya karo kancane dhewe. Saya berani sebenarnya harus benar-benar sanggup dan mampu menyesuaikan perkataan dan perbuatan yang selaras seimbang lahir batin supaya oleh selamatan supaya alam dunia ini nganti tekani akhirat samanggi. Bapak-bapak kula sedaya ingkang minulya, kula lajengaken malih kalian ambengan sepul suci ulam sari lan pirantos sedaya menika menghormati kaki danyang nini danyang ingkang baureksa dusun palampat prijar kolik mriki menika pramila dipun baureksa supados seluruh masyarakat desa palampat prijar kolik mriki menika sampun ngantos wonten ingkang ketimpa bala menika wonten wari kalih bala menika ingkang sebagian saking makhluk halus kados to bolo Danaspati Bagaspati siluman lan mitra-mitrane wonten malih bolo menika saking jalma manungsa ingkang gadhahi watak serakah purun kanggo gawe kalian rencane dhewe inggih menika jalma manungsa duratmaka. Bapak-bapak kula sedaya ingkang minulya, kula lajengaken malih kalian sekul-golong. Sekul-golong berarti bergolong-golong, tesih bergolong-golong setunggal. Mereka kedah menunggal dadosaken setunggal utawi dipun sebut Eko Arya Sedati. Jalanan ahli baik bari ngumpulaken tenaga lan pikirane, ngumpulaken kiblat babat limo pancur rawi-rawi otor rantos sunat dan malang budung asal zakat kalaksanaan akhiripun rakati pesta pelaksanaan peresmian pernikahan butuh lo pasangan mempelai berdua. Bapak-bapak kula sedaya ingkang minulya, kula lajengaken malih kalian taruh ahli baik mengundang saudara-saudaranya ataupun famili-familinya di seluruh wilayah desa Palampat Prijar Koling ini tidak memandang suku Isma. Semua diundang, semua dipanggil untuk sama-sama gotong royong menegakkan
Tarub kangge menghormati Ki Ageng Joko Tarub kalian Dewi Nawang Wulan sampun ngantos rusak salah penting Tarub lan sanjawining Tarub salarana baik bari ngumpulaken perogolan pikirane ngumpulaken kiblat papat limo pancer rawi-rawi oto rantap senadyan malang-malang bodong asal saged kalaksanan angin peneragati pesta pelaksanaan Atikah cucu kami dan sunat rasul cucu kami di rumah ini. Cekap semangat dengan atur kula sedaya adab kebesaran sampun kula kabulaken mboten sanes pan wekdal kula serahaken kalian panjenenganipun Bapak Alim Ulama supados soto dipun paringi doa selamat. Mudah-mudahan selamat-selamatlah cucu kami yang di Atikah maupun yang di sunat rasul tersebut. Dan selamat-selamatlah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati keluarga besar sahibul hajat yang alhamdulillah mengundang kita pada malam hari ini dengan menyediakan kelapangan tempat, waktu dan kesempatan. Yang saya hormati barisan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hato bangun, harajaun, terlebih-lebih kepada barisan pemerintahan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruhnya para undangan, bapak-bapak, saudara-saudara yang menyempatkan diri hadir pada malam hari ini. Mungkin yang di rumahnya memiliki kesibukan tapi meninggalkan kesibukannya, yang banyak urusannya tapi meninggalkan urusannya, yang masih dinaungi oleh rasa lelah tapi masih tahan menahan lelahnya, menyempatkan diri hadir pada malam hari ini. Insyaallah kita yang hadir ini mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya insyaallah kita dapatkan. Bapak-bapak, saudara-saudara, terutama kepada ahli bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi barisan sesepuh menerangkan yang ada di hadapan ini sesuatu yang konkret, nyata, terlihat, satu-satu terjabarkan. Tetapi mungkin saya tadi sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara atau protokol menerangkan sesuatu yang abstrak, makanya ataupun yang tidak kelihatan. Ini makanya sebenarnya harus penuh pemahaman dan penuh artinya pendalaman di dalam diri kita masing-masing agar lebih memahami itu semua. Tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwasanya acara malam hari ini dan mungkin akan berlanjut kepada esok hari adalah acara syukuran karena adanya anak daripada saudara Yatno yang bernama Rizky Dikianto telah diakikahkan dan disunnah rasulkan. Maka atas dasar kebahagiaannya melaksanakan acara syukuran.
Syukuran itu sebenarnya sudah bahasa Indonesia, tapi asalnya dari bahasa Arab, yaitu biasa disebut dengan syukur, ataupun asal katanya asyukru. Artinya syukur itu artinya adalah menunjukkan. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang menunjukkan nikmat Allah kepada Allah. Lawannya adalah al-kufru atau al-kufr, artinya menyembunyikan. Makanya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, misalnya ngasih baju, ngasih celana, ngasih selop, ngasih lobe, ketika ditunjukkannya, dipakainya, kita nampak, kita lihat, kita akan senang. Tapi kalau kita ngasih baju, ngasih celana, ngasih sarung atau lain sebagainya, nggak pernah ditunjukkannya, nggak pernah dipakainya, itu disebut disembunyikannya, pasti kita tidak senang. Maka kita berpikir, oh jangan-jangan dia nggak senang dikei, jangan-jangan dia nggak suka dikasih. Nek ngerti kan mendingan beseng lain tak kei. Allah begitu. Jadi kalau kita bersyukur Allah senang, tapi kalau kita sembunyikan, inna adabi lasyadid, azab Allah yang akan datang kepada kita. Inilah kenapa perlu kita bersyukur dengan kata tadi, yaitu menunjukkan. Kenapa ada seperti ini takiran-takiran? Kenapa ada bungkusan-bungkusan? Kenapa syukuran itu harus ada pesta? Nah, kalau kata Imam Ghazali, syukur itu ada 3. Jadi menunjukkan rasa syukur itu ada 3. Yang pertama disebut dengan syukur bil qalbi namanya. Qalbi itu qalbun, artinya hati. Jadi hati itu bahasa Arabnya qalbun. Rupanya asal katanya dari qallaba yuqallibu, artinya bolak-balik. Makanya hati kita sering bolak-balik, kadang senang, kadang susah, kadang sedih, kadang gembira, kadang senang nengok orang seseorang, kadang benci, kan begitu. Wah, dulu dibela-belain, men dipilih, dikampanyein, ketika sudah duduk dicaci maki. Nah itulah karena kita punya hati namanya. Hati-hati Bapak, walaupun ada orang yang senang sama kita, tidak selamanya itu senang. Makanya jangan kita bangga. Ketika ada orang benci sama kita, jangan balas dengan benci, karena nggak selamanya dia benci, karena dia punya hati. Makanya kalau ada orang yang ngomong, au boto dungrap dohot na mudamu na sonak saja, bohong itu. Nah botuli pasti pernah lumar sakit. Atau ada yang mengatakan au boto dung kawin dohot ko na sudunga dan sonang, dia matong tarnasik deh. Ipe gabus deh, ndak betul itu. Pasti pernah senang, pernah susah. Itulah hati. Syukur dengan hati artinya orang yang bersyukur ketika mendapat nikmat, baik sedikit atau apalagi banyak, hatinya merasa puas. Jadi bapak-bapak, kita ini bersyukur atau tidak, tunjukkan dengan hati. Bagaimana caranya? Orang yang bersyukur itu ketika mendapat nikmat, baik sedikit apalagi banyak, hatinya merasa puas. Anggo mangupet berarti tidak bersyukur. Ini kan susah sebenarnya ya, sedikit puas banyak puas, payah ini. Kadang cuma teori. Makanya Rasul ngasih ngasih solusi. Apa katanya? Urusan nikmat, urusan rezeki, biar hati kita puas, unzuru ila asfali minkum, perbanyak memandang ke bawah. Jangan suka mandang ke atas. Kalau mandang ke atas, di atas langit masih ada langit. Ditatap tu ginjang, adong do pinom ginjang, ditatap adong do pinom ginjang, ditatap akhirnya indah dong tatapon, unggal do mantu balakang. Ima susitoro siteres. Makanya pandang ke bawah. Kesalahan kita selama ini suka mandang ke atas.
Waktu kita jalan kaki kita mikir aturan dua liring lah yo, men agak cepat saiti. Udah punya liring, ikilah nek liring tanjakan turun. Aturan dua kereta lah ya. Belilah kereta. Udah punya kereta pas mau ke pesta bonceng wong rumah pula. Bedak udah tebel, bincunya udah merah, datang hujan. Nah ini dia. Ikilah nek kereta aturan dua motor lah ya. Dah beli motor, beli mobil. Udah punya mobil, mandang lagi ke atas. On madah adong motor, tain dadong ingananda. Garedong mabayak bagas ni bana godang. Tatap tu ginjang terbangun bagas. Topet karejo di luar kota, manombo di Padang Bolak, manombo di Sibolga, manombo mulak, manombo indah. On madah anggosada bagas liba lojak iba pual pail. Dari dua langak bangun dua bagas. Dung dua bagas nek manatap tu ginjang. On madah dua pe bagas lojak pual pail anggolek sada do halak bagas. Sugari. Maka indah dong puas nah kalau menatap ke atas. Makanya pandang ke bawah. Punya mobil syukur orang kesana kemari kehujanan. Punya kereta syukur orang kesana kemari naik sepeda. Punya sepeda syukur orang kesana kemari jalan kaki. Isom laku syukur tonggo ini lumpuh. Lumpuh syukur ciurip. Kawannya awal senek semati. Mati syukur digelem mati. Daripada nggak gelem mati. Makanya hanya orang yang bersyukur Pak yang hatinya merasa senang. Hanya orang yang bersyukur yang hatinya merasa senang, merasa tenang. Makanya saya sering ngomong itu, kalau kita punya istri cantik, syukur, nggak malu boncengnya kesana kemari. Punya istri jelek, syukur, nggak was-was tinggalkannya kesana kemari. Sadar, rohana tuh sih. Jadi hati, itulah syukur dengan hati. Yang kedua ada syukur itu syukur dengan lisan. Bagaimana syukur dengan lisan? Orang yang bersyukur itu ditunjukkan dengan lidah. Apa itu? Ketika mendapat nikmat, baik sedikit apalagi banyak, lidahnya berucap hamdalah, alhamdulillah. Kita kan cepat ngomong terima kasih, tapi hamdalahnya lupa. Padahal yang ngasih itu pun karena dikasih oleh Allah. Coba ini tadi yang nerima bungkusan, siapa yang ngucap hamdalah? Lali kape. Wis dipangan sentuh pengumah baru alhamdulillah. Lisan itu, lisan. Kenapa perlu itu? Karena Rasul mengatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a. Zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah, sedangkan doa yang paling baik adalah alhamdulillah. Jadi setiap kita menerima nikmat, ayo kita belajar awali dengan hamdalah. Inilah syukur yang kedua. Kemudian yang ketiga ada syukurnya itu syukur bil af'al, yaitu syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan dibagi dua. Yang pertama bi ibadatihi. Apa itu? Orang yang bersyukur tunjukkan makin banyak nikmatnya, makin bagus ibadahnya. Orang yang lebih kaya ibadahnya harus lebih baik daripada yang lebih miskin. Kenapa? Karena nikmat lebih banyak pada dirinya. Orang yang lebih tinggi jabatannya ibadahnya harus lebih baik daripada bawahannya. Kenapa? Karena lebih banyak nikmat pada dirinya. Orang yang sudah tua ibadahnya harus lebih baik daripada yang lebih muda. Kenapa? Karena lebih banyak nikmat pada dirinya. Kita sering yang kebalik loh. Ada yang lebih rajin bawahan, ada yang lebih rajin sholat anaknya daripada bapaknya. Enek mana lebih rajin anak enek masjid daripada bapak Akhirnya lo ngomong masjid tunjang-tunjangan. Wong enek bapak Ada lagi yang lebih rajin puasa anaknya daripada bapaknya tuh.
Ditekoi anak ela, Pak, bapak puasa ora? Ya puasa lah. Bapak rek nanti, arek nang dolok, deres. Bapak puasa? Ya puasa lah, ini anak bandelnya minta ampun. Apa kata si anak? Bapak kok bungkus nasi? Mana itu Pak? Oh ini untuk makanan bodat, nanti didolok sana. Sampai sing didolok kok dia semangat. Berarti sopo bodat. Nah ini, jadi sering kebalik. Nah ini bukan syukur namanya, bukan syukur. Jadi syukur bil ibadah. Yang kedua inilah yang ingin saya terangkan, syukur bi ni'matihi. Kalau dikasih nikmat, tunjukkan apa kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka apabila diberikan kepadamu nikmat, yatno Bapak Ibu, fahaddis artinya sampaikan ke orang lain. Kita kan kadang arsak dune dokon-dokon tuh halak, arsak. Marsak kau namenek nih mangarsak sejauh mangido HP. Marsak kau nomor 2 mangarsak useng mangido laptop. Marsak kau na godang na mangarsak useng mangido kareta. Au noraku ngunus carito na kemudian manyikot tau. Jala kitali manek tu batang ni kue ni kobet kon tudak kanai. Pamasuk tu talunani pas get mangalupat muap kue ni na malam. Nah lah. Marsak. Tapi ketika dapat nikmat, sip pahadis. Ketika kamu diberikan nikmat pahadis, makanya diajarkan datang mantu, datang babere, datang parumain, pahadis, sampaikan ke orang lain. Gimana caranya? Potong lembu, adakan walimatul urus, pesta itulah syukuran pahadis. Potong lembu, walaupun motongnya di pasar ya nggak apa-apa, dagingnya sih digowo. Nggak kebeli lembu, kambing. Nggak kebeli kambing, ayam. Nggak kebeli ayam, telur ayam. Kan biasa nih palampat itu. Nih awan daging, sore ayam, bengi telur ayam. Ya nggak apa-apa. Ya nggak ini telur ayam, ya minuman ringan. Nggak bisa aqua gelas satu orang, nggak bisa satu orang, 1-2 orang, bikin 2 pipetnya kan mesra. Ya buktinya di Jalan Baru saya sering nengok beli kelapa 1 pipetnya 2 orang, mesra kok, mesra. Nah itu namanya pahadis, tunjukkan. Kemudian diberikan kamu anak, diberikan anak, diajarkan oleh Islam apa? Potong akikah, panggil kawan, panggil famili, panggil saudara, bagikan. Itulah namanya pahadis. Kalau ditanya Ustadz mana lebih bagus, dibawa ke panti asuhan atau ke akikah begini? Oh ini kan namanya ria ini. Mendingan ke panti asuhan, dibawa kekah ke sana. Rasul mengatakan, apa katanya? Aksiru minas sodaqoh bisirri wal alaniyah. Perbanyaklah sedekah, boleh sirrun sembunyi-sembunyi, boleh alaniyah terang-terangan. Nah, jadi mau sembunyi-sembunyi silahkan, terang-terangan pun boleh. Contoh kayak kita Pak, kita kan diundang pesta, kita kan bawa amplop ya, bawa amplop. Kalau bawa amplop ada nggak isinya? Ada ya, kadang ada yang kosong loh. Ada yang kosong, tapi mungkin itu isinya jatuh di rumah itu atau di lopok lah jatuh. Ya. Bapak ketika kita bawa amplop, kalau isinya amplopnya sedikit ditulis nggak namanya kan orang. Tapi nih isinya oke, wah jenenge gede-gede. Tulis. Nah itu kalau nggak ditulis sirrun boleh, ditulis alaniyah boleh. Jadi mau di panti asuhan boleh, mau diadakan pesta boleh. Yang penting ikhlas. Ikhlas. Nah, jadi saudara Yatno dikasih anak, maka menunjukkan pahadis, dipotonglah akikah. Nah, makanya disebut syukuran.
Nah, kenapa? Karena saya kan menerangkannya malam ini syukuran. Orang itu diminta sama apa tadi pembawa acara, ya, syukuran. Apa hubungannya akikah dengan syukuran? Ini tadi. Karena diberikan nikmat. Jadi Yatno dikasihkan anak, saking senangnya itu nikmat ditunjukkanlah ke orang lain, ditunjukkanlah kepada Allah dengan apa? Mengikuti syariat Allah, sedekah ke orang lain, yaitu pahadis. Maka orang yang melaksanakan akikah berarti orang yang bersyukur, dia mengakui anaknya adalah nikmat. Orang yang tidak mau berakikah berarti orang yang tidak bersyukur, dia tidak menganggap anaknya adalah nikmat. Oh, masa dianggap anaknya bukan nikmat, mungkin laknat ya. Mendingan gak usah lahir gue, lahir pun memasak gue, mendingan mati sekalian. Nah itu namanya laknat itu. Nah jadi itu ya, user rating menunjukkan. Kemudian ingin juga memberitahukan anaknya sudah dikhitan, berarti sudah bersih. Kalau mau baca Quran tidak lagi diragukan. Kalau seandainya anaknya sudah fasih baca Quran, mau jadi imam tidak apa-apa, itu kan sudah mumayyiz namanya. Kalau di masjid arek sholat nengarep yorak popo, kan begitu. Makanya kalau anak-anak Pak, kalau anak-anak hukumnya jangan sholat di depan. Tapi kalau sudah ada anak-anak di depan sholat, itu tidak usah digeser, biar saja. Tidak boleh digeser. Salah kita, kenapa kitanya carry? Ya, tapi kalau di kita duluan, anak-anak harus di belakang. Tapi kalau sudah ada anak-anak di depan, nggak boleh kita geser. Tidak boleh. Sama kayak jenderal datang ada prajurit. Nah iso prajurit kan nemburi, tapi ini prajurit yang ngarep kok jadi geser lah mentang-mentang jenderal. Dan begitu. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara mata Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah yang ingin ditunjukkan saudara Yatno itu, bersyukur karena dia diberikan anak. Inginnya dulu itu waktu hari ke-7 atau waktu ngasih nama, tapi sekarang baru sempat sekaligus sambil khitan. Boleh nggak kekah sambil khitan? Boleh. Ada orang kekah sambil ngayun, ada orang kekah sambil khitan, ada orang kekah sambil nikahan ya, nikahan. Atau dirapel sekalian, nongkono kekah, nongkono dikhitan, nongkono nikahan. Ya nggak apa-apa. Negelam. Ya. Ya kekahan, tapi kekahan itu kan kalau bisa dulu waktu masih bayi, ndak bisa udah anak-anak, ndak bisa remaja, udah tua nggak apa-apa. Kalau kata Muhammad Rifai mengekekah diri sendiri boleh, nenek-nenek dikekah boleh, tapi kalau udah nenek-nenek nggak usah diayun lah. Aku diayun sholat, tulah toko tamun di singgayun eko pas didelok sombong. Nah jadi, itulah hubungannya kekah dengan bersyukur ya. Mudah-mudahan anak yang dikhitan menunjukkan menjadi anak yang tahur, anak yang bersih, yang suci. Kemudian akikahnya ini adalah merupakan penebus. Tidak ada lagi hutang gadainya Mas Yatno untuk anaknya Rizky Dikianto. Jadi sudah ditebus, kita saksinya. Mungkin ya hewan kekahnya inilah yang dibungkusan ini mungkin, tapi ya karena saya belum dibuka ini. Ya, nanti. Jadi nanti kalau mana yang ketukar balikan lagi kembali. Ya jadi saya kira ini sajalah ya, sekedar menerangkan, menjelaskan tandanya bersyukur tadi, syukuran tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi lebih memahami untuk saudara Yatno dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih bapak-bapak, saudara-saudara, dan mohon maaf atas kesalahan, kekhilafan, kekurangan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua hajat niat daripada ahli bait sampai kepada esok hari, sampai kepada selesainya dimudahkan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا عن النعمة من الشاكرين ولخطاء من التوابين ولذنوب من المستغفرين ولبلاء والمصيبة من الصابرين ولقضائك من الراضين يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والصحة والسلامة والهداية والعناية والرزق والبركة إلينا يا الله وإلى أهلنا وقراباتنا خصوصا يا الله لأهل صاحب هذه الحاجات وخصوصا يا الله إلى ولادنا باسم رزق ديكيانتو ببركة دعاءنا وببركة أكيقاته وببركة صدقة من أبيه ومن أمه ومن والديه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا وأموره يا الله. اللهم يسر أمورنا وأمور أهلنا وقراباتنا وخصوصا يا الله لأمور من رزقك ينطى ببركة دعاءنا وببركة مجلسنا يا رب العالمين. اللهم تقبل يا الله حقيقته وبارك يا الله لأموره وبارك يا الله لكل أعماله ويسر له في أموره وفي أفعاله ونجه في كل يا الله أفعاله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل نياتنا ونية من آل صاحب هذه الحاجات. اللهم اجعل طهورا بختان رزقك ينطى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله ولدا صالحا الذي يدعو لوالديه ويدعو لنا وجميع المسلمين والمسلمات يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara di sini kami banyak terima kasih yang mana telah melaksanakan itu hajat kami tersebut. Sehubungan telah terhidang itu makanan keadaan kita bersama. Di sini kami berkongsikan bahwasanya daging yang ada di hutan adalah hasil akikah tadi pagi. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampalan. Ya, yuk. Ini kereta. Ini.
Maju maju. Air panas. Air panas, air panas. Ano eh? Now go. Kamu orang teh? Hah? Nggak ada tulangnya?